selamat datang kembali di channel Anasvita. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang perekrutan calon karyawan magang bakti di BCA di masa pandemi ini ya. Tonton terus. Jadi waktu pertama kali itu, waktu habis lulus aku daftar ke BCA itu lewat Kaliber sekitar tanggal 10 atau 11 bulan November ya. Terus habis itu tanggal 16 dapat email dari rekrutmen BCA-nya kalau berkas aku lolos. Kemudian dipanggil buat ikut psikotes di tanggal 17 sampai 18 November. Itu tes psikotesnya tuh secara online. Terus kemudian di tanggal 17 itu dikasih email lagi dari pihak ketiga, mungkin SHL on demand gitu, untuk bagiannya apa aja yang harus di psikotesnya. Ada numerical reasoning, ada verbal reasoning test, ada logical, ada personality. Itu tuh paling lama waktunya di numerical sama verbal. Waktu itu tuh aku ngerjainnya sore. Terus gak lama kemudian itu dapat email lagi kalau psikotes aku lolos. Buat yang pertama tuh aku daftar buat posisi relationship officer. Terus tanggal 25 itu ada panggilan buat interview. Interviewnya itu lewat aplikasi Webex, bukan Zoom ya. Tapi waktu itu berhubung mungkin kualitas kamera laptopnya aku jelek, jadi waktu itu cuma pakai suara doang, nggak tatap muka, padahal udah siap rapi-rapi tuh. Terus waktu sama interview tanggal 25 itu kebagian yang sore, sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Waktu itu tuh sama interview aku tuh ditanyanya tuh malah kayak kesehariannya ngapain, di rumah deketnya sama siapa, terus pernah ikut organisasi nggak, terus dulu kalau misalnya di dalam kelompok itu suka jadi pemimpin apa enggak gitu, malah ditanyanya gitu-gitu. Sama ditanya sih kelemahan-kelebihan juga. Terus habis itu udah interview selesai, tanggal berapa ya, sebentar, habis interview, oh ya, waktu pas interview juga ditanya kalau misalkan kamu mau nggak kalau misalkan dipindahin di posisi lain. Aku jawab saya mau bu, apa aja saya terima, mau di posisi ini, mau yang kelompok atau individu. Terus ternyata abis dari itu diumumin kalau aku nggak lolos di relationship officer, tapi lamaran aku dipindahin ke magang bakti. Nah abis itu kita nggak usah lamar sendiri, udah otomatis dipindahin sih waktu itu lamaran aku dari relationship officer ke magang bakti. Terus habis itu ada interview sama user yang ada di Tangerang. Yang itu tuh interviewnya di tanggal berapa ya, cari dulu guys, mana ya, pokoknya bulan Januari deh ya. Aduh, emailnya udah hilang. Pokoknya waktu itu di bulan Januari ada interview lagi yang kedua, dan interview yang kedua sama user itu mereka cuma nanya nama kita siapa, terus cuma pertanyaan singkat. Habis itu mereka lebih yang ngejelasin ke kita buat sistem kerjanya nanti kayak gimana. Terus berhubung aku dipindahinnya ke magang bakti yang di bagian CSO itu, jadi ada kerjanya itu shift, belum tentu hari weekend itu libur, jadi liburnya tuh mungkin di weekday. Terus habis dari situ aku dinyatain lolos lagi. Terus dapat telepon dari orang BCA-nya, nomor KTP, ditanya nomor KTP sama apa itu buat kita medical check up itu. Terus habis itu ada dikirim email juga dari BCA buat tes medical check up, undangan medical check up itu dilakuin di TMC Bellagio Mall di Jakarta Selatan, Mega Kuningan.
suruh bawa KTP asli dan fotokopi KTP. Terus udah tuh ya, aku datang hari Selasa tanggal 26 Januari itu medical check up. Nah lucunya itu pas berangkat di stasiun, aku ketemu teman aku yang lamarannya juga dipindahin tapi dia dari dipindahin ke magang bakti juga. Ya udah tuh, akhirnya kita medical check up di sana. Terus H+1 setelah medical check up, aku diumumin kalau darah aku HB-nya rendah, jadi disuruh tes ulang, melakukan medical check up ulang lagi, tapi khusus tes darahnya aja. Itu dilakuinnya sekitar sebulan kemudian 2 minggu kemudiannya lagi ya suruh tes lagi, tapi itu suruh bayar sendiri di sana. Waktu itu aku tes darah doang itu bayarnya 95.000, lumayan mahal juga. Sedangkan di sini kalau tes darah cuma 25.000, beda jauh banget. Nah kalau teman aku itu dia diterima H+2 habis MCU, dia diumumin kalau dia lanjut buat tes rapid di kawasan mana ya. Aku lihat temen aku dulu ya chatnya. Sebentar. Nah temen aku itu disuruh COVID di rumah sakit Medistra, beda tempat lagi waktu sama MCU kemarin. Itu di daerah Jakarta Selatan juga. Suruh bawa KTP sama fotokopi asli juga. Itu di sana dia cuma rapid doang ya. Itu diumuminnya 2 hari setelah MCU, dan buat rapidnya itu dia di hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Itu berarti waktunya deket banget ya. Terus habis dia rapid, oh iya sebelum rapid itu kita dikirim email, terus kita pokoknya suruh siapin ada SKCK, NPWP, terus rekening BCA gitu, buat nanti kita pas tanda tangan kontraknya. Nah habis itu dia diumumin lagi kalau dia lolos dari rapid, dia negatif hasilnya. Terus dia diumumin buat melakukan tanda tangan kontrak dan verifikasi tes. Jadinya yang udah kita tes yang pertama itu waktu psikotes, kita harus ngerjain ulang lagi di sana. Tapi katanya sih pokoknya yang penting isi semua aja soal-soal psikotesnya itu. Kemungkinan besar bakal lolos. Terus itu tuh seharian juga di sana ya. Itu buat posisi tempatnya itu di Pluit Selatan di Jakarta Utara, jauh banget dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara. Terus di sana juga kita tuh disuruh bawa kemeja hitam yang ada berkerahnya, jadi siapin aja ya kalau udah nyampe tahap situ. Terus udah di sana itu tuh verifikasi tesnya tuh tanggal berapa ya, 4 Februari buat ke sana. Waktunya jadi deket-deket banget ya, pas lagi angkatan aku itu. Terus habis udah tanggal 4 Februari di sana, terus teman aku udah ngelakuin semua verifikasi tes, terus pas foto buat kartu di sananya mungkin ya, kartu karyawannya, terus tanda tangan kontrak juga. Nah untuk gaji di sana itu kalau untuk magang bakti yang lulusan S1 sama SMA itu bedanya sih dikit ya, kurang dari 1 juta. Untuk penghasilannya sendiri jangan khawatir, lumayan besar per bulan. Itu kalau digabungin semua mungkin ada ya 5 juta, sekitar 5 juta ada. Terus habis itu tanggal 22 Februari mulailah training di online dulu. Nah mungkin untuk selama masa pandemi ini para karyawan magang bakti itu bakal ditempatin di Tangerang terus ya, soalnya ada teman aku yang ikutan magang bakti di kayak periode berikutnya gitu, dia tuh juga ditempatin di Tangerang terus. Ada beberapa teman aku.
Jadi kalau aku sendiri waktu itu kan akhirnya tes darah ulang lagi ya 2 minggu setelahnya. Ya ternyata udah usaha naikin darah, makan daging ati, sayur merah, bayam merah, tetap gak lolos. Memang bukan nasibnya di BCA deh. Oh iya, ada info tambahan yang tadi belum sempat diceritain. Pas lagi MCU itu kalau misalnya kalian buat cewek-cewek yang lagi dapet itu nggak bisa, jadi harus minta jadwal ulang. Terus yang kalau misalnya kayak aku ini tesnya nggak lolos karena di tes darah kan harus tes darah ulang lagi. Itu waktu udah tes darah ulang lagi udah bayar sendiri, terus dinyatain gak lolos, sampai aku email 3 kali dulu itu baru dikasih tahu kalau nggak lolos, kalau nggak bakal digantungin. Itu kita udah bayar sendiri, kenapa hasil tes kita itu nggak dikasih tahu ke kita, padahal kita udah minta tolong dikasih tahu hasil tesnya kenapa bisa nggak lolos gini-gininya, padahal kita udah bayar sendiri 95.000. Itu sih cukup menyedihkan ya. Semoga mungkin kedepannya BCA bisa lebih. Terus info tambahan lagi nih, sebelum psikotes itu kita jadi bakal dikasih file, kita suruh isi berkas-berkasnya. Itu lumayan banyak juga berkas-berkas yang harus diisi, jadi harus teliti ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.